Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Lama tidak berjumpa. Saya sedang banyak mengerjakan sesuatu beberapa waktu belakangan ini, dan saya juga sedang berfokus sama project investasi saya. Jadi saya sedang dalam project mengumpulkan target closing di tahun 2024 ini mencapai 500 juta aset bersih. Nah, pertanyaannya, apakah dengan tindakan semua itu dan yang saya kejar itu saya sudah merasa puas? Jawabannya adalah belum. Sebetulnya saya sangat rindu untuk membuat channel YouTube ini, meneruskan video di channel YouTube ini, karena menurut saya cukup bermanfaat kalau misalnya saya bisa membagikan apa yang saya tahu, dan saya sangat ingin banyak orang juga mengetahuinya. Asumsi saya pertama, orang yang menonton video ini atau ya menonton video tentang saham di channel YouTube ini adalah orang yang satu, ingin kaya dan memiliki banyak uang. Itu yang pertama pasti, yang paling banyak. Nah, untuk menjadi kaya dan memiliki banyak uang, tentu dia mencari cara bagaimana. Setelah dia mencari cara, ketemulah dari dunia investasi saham. Setelah dia mengetahui dunia investasi saham, barulah dia mencari video atau video pembelajaran dari YouTube yang mengajari tentang hal yang dicarinya itu. Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang sudah memiliki uang cukup banyak dan ingin uangnya itu berlipat, tetapi tidak tahu instrumen mana yang harus dimasukinya. Nah, jadi dia mempelajari instrumen mana, ketemu investasi saham, terus dia ingin belajar. Nah, saya sudah mengajar beberapa orang secara private, secara online. Jangan kalian berpikir bahwasanya semua orang yang punya banyak uang itu mengerti tentang dunia investasi saham. Enggak, kawan-kawan. Beberapa orang yang sudah saya ajari yang lebih tua dari saya juga uangnya banyak, miliaran gitu kan, ada sekitar 1-2 miliar gitu. Ya dia tetap bekerja gitu, misalnya sebagai dosen gitu, tapi nggak tahu gitu tentang investasi saham. Nah, karena begitu spesifiknya dunia investasi saham ini, dari mungkin hanya sekitar 3-4% baru investor di Indonesia yang mengetahui tentang investasi saham, jadi sangat spesifik gitu ilmu tentang ini dan dunia tentang ini. Tapi analisis prediksi saya, di masa depan pada akhirnya akan bertambah terus jumlahnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menolak yang gimana ya? Saya menamakannya itu siklus dunia aja gitu. Misalnya gini, kalau ada sesuatu yang udah terjadi di barat, misalnya di Amerika atau di Eropa gitu, dunia investasi saham ini kan kalau di Amerika, di Eropa itu udah jadi bahasan orang sehari-hari aja, maupun anak kuliah di kampus, kau beli saham apa, kau beli saham ini, kenapa, karena ini, oh ada pertumbuhan ekonomi mau ke arah sini karena ada perusahaan ini masuk, investor ini masuk. Biasa aja di sana. Di kita ini aja masih cukup tabu karena belum kuat filosofi pondasi awalnya itu untuk memahami ini gitu, dan juga sumber untuk belajarnya masih sedikit gitu. Di mana ada universitas ataupun sekolah yang mengajarkan tentang investasi saham gitu. Sangat, bahkan belum masuk kurikulum dasar kita gitu. Hanya ya kalau kuliah S2 bisnis mungkin, atau lebih spesifik di tentang investasi mungkin belajar gitu kan. Tetapi itu kan hanya berapa persen aja yang bisa mengakses pendidikan sampai ke situ. Nah, itulah fungsinya video YouTube ini, untuk belajar hal yang baru itu dan spesifik itu tanpa perlu keluarkan biaya kuliah. Sesederhana nonton video YouTube ini aja gitu kan. Nah, itu yang saya tawarkan di channel ini, dan itu misi dan visi saya gitu.
untuk membagikan pelajaran ini kepada semua orang supaya semua orang juga bisa tahu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe orang yang dia sedang mengeksplor diri dan ingin tahu bagaimana sih cara dunia ini bekerja terkait uang, pekerjaan, investasi. Nah, misalnya kita searching di Google gitu kan, 10 orang terkaya di Indonesia, ya kan? Kita baca. Misalnya yang pertama Prajogo Pangestu, Robert Budi Hartono, Michael Hartono, baru Lau Tu Kwong, kemudian Sri Prakas Lohia, Tahir, Joko Susanto, Agus Projosasmito. Nah, mereka nama-nama itu kok bisa masuk ke situ? Kok bisa dia jadi orang terkaya gitu kan? Nah, itu kan kita jadi bertanya, berpikir gitu kan. Nah, setelah kita baca ternyata mereka itu kayaknya bukan karena mereka punya banyak kali uang cash ditimbun-timbun sampai bergunung-gunung di rumahnya, bukan. Mereka memiliki saham di perusahaan yang mereka dirikan atau yang orang lain dirikan. Itu jadi kekayaan mereka itu dalam bentuk saham. Mau kita searching juga 10 orang terkaya di dunia, sama aja. Elon Musk, Bernard Arnault, Larry Page, Bill Gates, Warren Buffett, itu kekayaannya dikalkulasi berdasarkan kepemilikan sahamnya terhadap suatu perusahaan. Kemudian dilihat market cap-nya berapa persen sama yang dimilikinya. Ya udah tinggal dihitung, gampang, ada metodenya. Nah, kenapa setiap bulan atau setiap hari, bahkan setiap hari susunan orang terkaya itu berubah-berubah? Karena Forbes menilainya berdasarkan ya harga sahamnya dikalikan dengan jumlah kepemilikannya gitu. Jadi kan berubah-berubah gitu. Misalnya Prajogo Pangestu kenapa tiba-tiba jadi orang terkaya nomor 1 lewat yang punya BCA? Ya karena tiba-tiba dia punya saham brand naik beratus-ratus%, terbang TPIA, cuan, PTRO, ya udah dia yang jadi nomor 1 gitu kan. Nah, itu dia jadi caranya bekerja. Jadi ada 3 tipe orang tadi yang saya jelaskan. Yang pertama adalah orang yang ingin kaya, ingin punya banyak uang, tapi mau cari tahu caranya dari mana gitu kan. Kemudian yang kedua, dia punya banyak uang tapi dia bingung mau kemana. Ini sorry ya kawan-kawan, nanti aku belum gimana ya, belum masih pakai kamera handphone aja, bahkan untuk mic juga kemarin udah hilang kemana, aku buat lupa aku. Nah, jadi sorry kalau kualitas videonya nggak terlalu bagus gitu, nanti mungkin saya akan perbaiki lagi. Nah, kemudian yang kedua, dia punya banyak uang tapi dia nggak tahu mau investasi kemana supaya membuat uangnya berlipat. Ya mentok-mentok paling sebodoh-bodohnya kita kan paling buat di deposito, tapi kan 3 atau 4% aja setahun, kecil banget gitu kan. Atau kalau pinter dikit obligasi yang main aman ya. Nah, kemudian kalau kita mau lebih besar lagi kan pasti udah ke saham, gak mungkin kemana-mana. Pasti dia lari ke saham, ya kan. Cuman kan dia harus belajar dulu gitu, kayak mana cara investasi saham itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang penasaran dan lagi pengen explore diri gitu, pengen tahu apa sih yang terjadi di dunia ini sebetulnya gitu. Nah, jadi 3 tipe orang inilah yang akan menonton video ini. Oke? Jadi saya akan memutuskan untuk melanjutkan pembelajaran di video ini mengenai dasar-dasarnya. Lagi, saya ulang nggak apa-apa kalau misalnya itu teman-teman butuhkan, karena kalau mendengar penjelasan yang lalu-lalu mungkin terlalu masih belibet atau repot gitu kan. Saya memulai investasi saham itu dari 2020 akhir. Jadi 2020 bulan Desember tanggal 21 pertama kali saya beli saham dan saya mempelajari tentang saham. Saya masih ingat. Kemudian ini kan udah mau masuk Desember 2024. Ya udah, artinya udah berapa tuh? 2020, 21, 22, 23, 24, udah mau 4 tahun gitu kan. Ya, kita anggaplah 4 tahun udah. Nah, jadi ya saya sudah merasa cukup memiliki banyak pelajaran dan harus saya bagikan juga gitu kan sama kawan-kawan. Terkait berapa pertumbuhan uang yang sudah saya buat, berapa bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Nah, nanti itu akan saya memang ada rencana buat satu video khusus gitu supaya ya kita belajar langsung ke faktanya gitu kan. Ada buktinya gitu supaya kita betul-betulan ngomong, jangan hanya apa ya, menghayal gitu kan. Nah, terus
eh, ini udah 10 menit videonya. Mungkin nanti saya akan fokus pertama mengajarkan dulu dasar-dasarnya ya. Oke, nanti di video yang kedua. Kalian habis nonton video ini langsung tonton video kedua yang saya upload setelah video ini aja. Oke. Nah, itu dulu dasarnya tadi. Saya ingin kasih tahu kenapa saya buat video ini, kenapa di channel ini, dan 3 tipe orang yang mungkin akan menonton video ini, dan pasti kita akan memiliki pikiran yang sama. Karena kalau kalian menonton video saya membicarakan tentang ini, pasti kalian penasaran juga apa yang sedang saya lakukan dan saya penasaranin gitu. Jadi pasti nyambung. Oke, nggak peduli saya mau berapa orang yang nonton, paling 10, 20, 50 orang, nggak peduli. Mau sedikit pun itu nggak peduli. Yang penting kita bisa sama-sama belajar. Kalau kalian mau belajar, chat saya aja, nggak masalah, kita belajar. Oke, thank you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Untuk kawan-kawan yang baru mulai belajar investasi saham atau sudah lama berinvestasi saham namun terus merugi dan tak kunjung mendapatkan pertumbuhan keuntungan, saya menulis e-book yang bermanfaat untuk merubah keadaan itu. Untuk kalian yang berminat mendapatkan e-book ini, silakan hubungi nomor berikut ini ya. Untuk kawan-kawan yang lebih nyaman dan senang belajar secara langsung, saya menyediakan kelas belajar private secara online. Untuk kawan-kawan yang berminat, silakan langsung hubungi nomor berikut ini ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.